إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Dengan takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu salat wajib secara berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid merupakan salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin kita, suri tauladan kita. Kita melihat beliau tidak pernah melaksanakan salat di rumahnya. Beliau selalu melaksanakan salat di masjid bersama dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahawa salat berjamaah di masjid merupakan salah satu ajaran yang ditekankan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar ini saya tidak akan berbicara tentang hukum salat berjamaah, karena kalau kita berbicara tentang hukum fikih, hukumnya apa, selalu terjadi perdebatan, selalu ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi di sini saya ingin menyampaikan keutamaan-keutamaan dari salat wajib secara berjamaah di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan begitu banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan salat berjamaah, dan begitu besar fadilah keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Mari kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah di masjid. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka dihisab, dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendekatkan matahari kepada kita dengan jarak yang sedekat-dekatnya. Pada saat itu manusia diliputi oleh kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Seluruh manusia dibangkitkan, dan mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Dibangkitkan di hadapan Allah dalam kondisi sebagaimana kita lahir, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari di mana ketika seorang anak lari dari bapaknya, seorang anak lari dari ibunya, orang tua tidak lagi memikirkan anaknya, setiap individu memikirkan jiwanya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu ketakutan, di saat ketakutan yang luar biasa yang menyelimuti seluruh individu, setiap orang, setiap manusia, ada orang-orang yang Allah memberikan keteguhan, dengan Allah memberikan naungan Dhillullah, naungan Allah, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas naungan ini, di bawah naungan ini mereka merasakan keteguhan, keteduhan, hilang rasa kekhawatiran. Allah memberikan penghormatan kepada mereka. Ada 7 golongan, di antaranya salah satu dari mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya ketika di dunia bergantung di masjid, seseorang yang cinta dengan masjid, seseorang yang hatinya penuh dengan kerinduan menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang di dunia senantiasa salat, menghadiri salat berjamaah di masjid, rindu dengan masjid, maka Allah akan memberikan keistimewaan, Allah akan memberikan naungan di saat kita membutuhkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat hadis yang lain. Dalam hadis yang sahih, ada segolongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat bahwa ada tanah kosong di samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ingin pindah, ingin menempati tanah kosong tersebut agar dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita ini terdengar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak pindah, agar mereka menetap di tempat-tempat mereka yang dulu walaupun jauh dari masjid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai bani Salamah, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian, karena langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah kita menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala akan dicatat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langkah-langkah dicatat oleh Allah bukan hanya langkah-langkah ketika kita pergi menuju masjid, tapi langkah-langkah kita pergi menuju masjid dan langkah-langkah kita pulang dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini juga keutamaan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi atau fi suqihi bid'an wa isrina darajah. Kata Nabi, salatnya seseorang berjamaah itu lebih baik
lebih utama daripada solatnya dia di rumahnya atau di pasarnya dengan keutamaan 25 sampai 27 derajat. Allah melipat gandakan pahala orang yang melaksanakan solat di masjid, dan keutamaan berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang solat tidak di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu, anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana wudu, jika salah seorang dari mereka berwudu dan memperbagus wudunya, dia keluar dari rumahnya dalam kondisi berwudu dan dia berwudu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma atal masjid, kemudian dia datang menuju masjid Allah, la yanhazuhu illa salat, dan dia tidak bergerak menuju masjid Allah kecuali hanya untuk salat. Dia ikhlaskan niatnya untuk salat, dia ikhlaskan niatnya untuk beribadah kepada Allah. Mari kita simak fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta dakhala al-masjid. Tidaklah mereka melangkahkan satu langkah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Satu langkah kita langkahkan kaki kita, Allah angkat derajat kita dan Allah hapus dosa kita. Sampai dia masuk masjid, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia berada di masjid, maka dia akan selalu tercatat sebagai orang-orang yang sedang melaksanakan salat, walaupun dia tidak salat, selama dia duduk di masjid menunggu waktu salat. Terus menerus Allah mencatat dia sebagai orang yang salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat-malaikat Allah selama kita berada di masjid berdoa untuk kita, berdoa untuk orang-orang yang berada di masjid. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat kepada fulan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah berikan ampunan kepada fulan, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya fulan. Siapa yang berdoa ya ikhwan? Malaikat-malaikat Allah berdoa untuk orang-orang yang duduk di masjid-masjid Allah. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Demi Allah, kita sekarang sangat membutuhkan doa untuk mendapatkan rahmat Allah, membutuhkan doa untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, karena betapa sering kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita mendapatkan doa dari malaikat tatkala kita mau melangkahkan kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yu'dhi fi, ma lam yuhdith fi, selama dia duduk di masjid, dia tidak membatalkan wudunya dan dia tidak melakukan hal-hal yang perbuatan dosa. Allahu Akbar. Ikhwani fillah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah, langkah kita, satu langkah Allah akan mengangkat derajat, satu langkah Allah akan menghapuskan satu dosa. Jika 100 langkah yang kita langkahkan menuju masjid, 100 kali derajat Allah meninggikan derajat kita, 100 dosa Allah hapuskan dosa-dosa dalam diri kita, dan Allah senantiasa mengangkat kita dalam kondisi salat selama kita duduk di masjid. Dan luar biasanya malaikat-malaikat Allah berdoa kepada kita, memintakan ampunan dari Allah, memintakan rahmat dan Allah, dan memintakan agar taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan kita salat di masjid, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang mana mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Manhum, siapakah mereka? Salah satunya adalah wa rajulun raha ila al masjid, dan seseorang yang berangkat menuju masjid
fahuwa dhaminun min Allah, maka orang tersebut mendapatkan jaminan dari Allah hatta yatawaffahu, sampai Allah mewafatkan dia, fayudkhilahul jannah, kalau Allah wafatkan dia maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah, atau kalau dia hidup maka dia kembali ke rumahnya dengan membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi, bahwa masjid ini adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Rumahnya orang yang bertakwa. Wa takaffala Allahu liman kana al-masjid baituhu birrauhi warahmah, dan Allah menjamin orang menjadikan masjid sebagai rumahnya, sebagai tempat dia berteduh, sebagai tempat dia bermukim di dalamnya, maka Allah jamin dengan rahmat dari Allah, dengan kegembiraan, dengan ketenangan, wal jawazu ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah, dan Allah menjamin di hari kiamat kelak tatkala dia melewati jembatan, dia pun akan melewati dengan sukses sampai dia menuju Allah, menuju ridwan Allah, dan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian ikhwani fillah, terlebih lagi kita salat berjamaah di masjid, salat isya dan salat subuh berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu besarnya, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati 'alal munafiqin salatul subh wa salatul isya, atau kama qala, kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat berjamaah di masjid pada waktu salat subuh dan salat isya. Kemudian Nabi melanjutkan, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, kalau seandainya mereka tahu keutamaan, fadilah, mereka datang ke masjid di waktu subuh dan di waktu isya, mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Mereka akan datang walaupun dengan merangkak, karena begitu besarnya keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum, إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah suatu ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini Allah uji dengan kebutaan, beliau tidak bisa melihat. Dia datang kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Meminta izin untuk tidak salat berjamaah, karena kebiasaan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, mereka tidak melaksanakan salat wajib kecuali di masjid. Kebiasaan mereka tidak melaksanakan salat wajib kecuali di masjid, sehingga ketika salah seorang di antara mereka ada uzur untuk tidak melaksanakan salat di masjid, mereka datang kepada Rasulullah. Yang datang kepada Rasulullah Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta. Dia berkata, mengajukan alasannya, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid Allah. Awalnya Rasulullah memberikan rukhsah, farakhasalah. Falamma walla, tatkala sahabat ini berpaling, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'a, hal tasma'un nida'i bis-salah, apakah kamu mendengar panggilan Allah? Apakah kamu mendengar panggilan Allah? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fa'ajib, maka jawablah panggilan itu dengan kamu mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sekali lagi tidak ada penuntun karena dia buta. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Rasulullah tetap menganjurkan dia berangkat menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan kita? Allah memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan fisik, kemampuan untuk melihat. Bagaimana dengan kita? Nikmat Allah yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan sebelum terlambat, sebelum Allah mencabut nikmatnya dari dalam diri kita. Maka marilah kita datangi masjid-masjid Allah. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Masjid tidak lagi jauh dari rumah kita. Bahkan di samping kita masjid, berjalan beberapa langkah kita sudah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita merugi tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, terlebih kita melaksanakan salat berjamaah di masjid Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan keutamaan-keutamaan tadi adalah keutamaan-keutamaan bagi kaum laki-laki yang menuju masjid Allah. Adapun kaum perempuan, mereka lebih baik salat di rumah. Akan tetapi jika mereka mau berangkat ke masjid, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW selama mereka pergi menuju masjid tidak membuka aurat, tidak menggunakan pakaian membangkitkan fitnah, dan tidak menggunakan wangi-wangian. Akan tetapi salat bagi perempuan di rumah-rumah mereka itu lebih baik. Adapun salat bagi laki-laki tentu lebih baik dan lebih utama, seperti keutamaan yang telah kita fahami dan telah kita ketahui pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kekuatan kepada kita, dan marilah setelah ini kita tidak malas lagi melaksanakan salat berjamaah di masjid. Yang membuat kita malas adalah syaitan. Yang membuat kita malas adalah syaitan. Orang yang mendengarkan bisikan syaitan, maka dia akan menjadi kawannya syaitan, dan syaitan telah menguasai dirinya. Mari kita perangi syaitan yang ada dalam diri kita, syahwat yang ada dalam diri kita, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا ملك الملك، يا عزيز يا غفار يا ستار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بأعدائك من الكافرين والمنافقين والليبراليين والشيوعيين والعلمانيين. اللهم عليك بأعدائك يا جبار يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المستضعفين في مصر، اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في مصر. اللهم انصرهم على عدوهم يا عزيز يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.